Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Zahra dari kelas Bahasa 2 PPG Perajabatan Gelombang 1 2022 Universitas Bengkulu. Saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai problematika dan evaluasi penerapan kerangka UPD dengan literatur yang saya gunakan adalah dari buku Wiggins tahun 2005 dan memiliki kesamaan dalam pemahaman dengan kelompok 2, yaitu problematika dari aspek kepala sekolah. Wiggins mendefinisikan understanding by design sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan peserta didik. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan peserta didik di tengah proses pembelajaran. Dan dalam penerapan kerangka UPD ini, lembaga formal pasti ada problematika yang terjadi. Problematika tersebut dapat terjadi pada aspek stakeholder, kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, maupun peserta didik itu sendiri. Kepala sekolah memiliki tugas pokok fungsi atau tupoksi dalam lingkungan sekolah. Berfungsi sebagai fungsi pendidikan, fungsi perancangan, dan fungsi pengawasan. Problematika penerapan kerangka UPD bagi kepala sekolah menyai beberapa, yaitu satunya tahap perencanaan dan pengembangan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan terakhir tahap refleksi dan evaluasi. Problematika pada tahap 1 yaitu perencanaan dan pengembangan ide besar. UPD menginginkan hasil dari pembelajaran disusun di awal, maka hal ini dapat menjadi sebuah permasalahan bagi kepala sekolah jika kepala sekolah tidak memahami ide besar apa yang ingin dicapai oleh sekolah dalam waktu kurun tertentu. Pembentukan tim inti pengembangan. Keterbatasan sumber daya dan sosialisasi UPD yang belum masif dapat menjadi permasalahan bagi kepala sekolah dalam pembentukan tim, karena dalam pengembangan UPD ini dibutuhkan kerja keras tim di awal karena harus menyamakan persepsi dan menentukan hasil yang ingin dicapai secara konkret dan terukur. Yang ketiga yaitu perancangan dan breakdown ide besar bersama tim inti. Breakdown ini kemudian disusun dan dipecahkan lagi menjadi ide-ide yang lebih kecil dan lebih konkret sehingga dapat ditangkap dengan baik oleh guru dan dapat disusun evaluasi atau bukti penilaian. Solusi dari problematika perancangan dan pengembangan ini yaitu satu, kepala sekolah perlu untuk diberikan pelatihan merupakan kewajiban dari stakeholder seperti pihak dinas pendidikan dan pemerintahan. Kedua, kepala sekolah perlu memikirkan kriteria perekrutan tim inti agar pengembangan kurikulum nantinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah tim inti dibentuk, maka kepala sekolah dapat membagi pembagian tugas dalam pengembangan menjadi tim-tim kecil yang dipimpin oleh seorang penanggung jawab, sehingga breakdown ide-ide dapat menjadi lebih konkret dan beragam. Selanjutnya yang kedua, problematika tahap pelaksanaan. Pertama, penyamaan persepsi tim inti dan guru. Perubahan kerangka kurikulum artinya perubahan secara keseluruhan dan dalam proses pembelajaran, sehingga semua tim yang berperan harus memiliki pemikiran yang sama. Kedua, waktu pengembangannya cukup memakan waktu. Yang terakhir, kesenjangan ide dan kreativitas. Solusi dari problematika pelaksanaan, pertama, pembuatan rencana kerja sekolah dapat dilakukan sebagai upaya untuk membimbing guru dalam mengimplementasikan UPD. Pembuatan tim lain pengembangan yang realistis dan disiplin haruslah ada agar target dapat tercapai tepat waktu dan efisien. Yang ketiga, penilaian kinerja rutin dapat dilakukan oleh kepala sekolah selama proses pelaksanaan kurikulum UPD serta motivasi. Selanjutnya, berkelanjutan melalui sosialisasi serta apresiasi bagi guru yang memiliki kinerja yang baik dan peningkat. Tahap ketiga, problematika pada tahap pengawasan atau supervisi. Waktu supervisi yang terbatas, terlalu banyaknya tugas yang diemban kepala sekolah, sedangkan kerangka UPD memerlukan pengawasan secara menyeluruh. Yang kedua, instrumen supervisi yang belum lengkap dapat menyebabkan adanya ketertinggalan dalam evaluasi implementasi UPD. Umpan balik yang applicable, umpan balik yang diterapkan guru dalam implementasi UPD juga merupakan hal yang harus disiapkan oleh kepala sekolah. Jika tidak, maka supervisi yang dilakukan menjadi sia-sia. Solusinya yaitu menjadwalkan supervisi rutin dan berkelanjutan dari pihak pengawas dan stakeholder, penyusunan instrumen supervisi bersama kelompok kerja kepala sekolah, dan portofolio umpan balik dan penyusunan kembali program sekolah yang sesuai perbaikan. Problematika pada tahap terakhir yaitu tahap refleksi dan evaluasi. Instrumen keberhasilan pengembangan tolak ukur yang kurang jelas dalam keberhasilan dari implementasi UPD dapat menjadi permasalahan bagi kepala sekolah. Karena instrumen keberhasilan merupakan hal penting dalam pengawasan dan pengembangan.
pengawasan dari pengawas sekolah yang tidak rutin, pengawasan dari pihak Ditnas yang tidak rutin, dan konstruktif dapat membuat pihak sekolah menjadi lalai dan abai, sehingga pengembangan kurikulum dan tujuannya dapat ikut terlambat. Solusinya dari problematika refleksi dan evaluasi adalah tolak ukur harus disusun dengan jelas agar dapat dijadikan acuan dalam keberhasilan pengembangan kurikulum di sekolah. Pengawas harus sering hadir dan mengawasi pelaksanaan kurikulum di sekolah agar pihak sekolah, yakni kepala sekolah, guru, dan staf dapat lebih proaktif dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum IBD. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.